Pria itu membidik target yang sangat jauh dan menemukan posisi sniper terbaik. Ia mengambil peluru baja khusus tanpa minyak, membuka senapan rundu custom, lalu merakit semuanya dengan hati-hati. Setelah memasukkan peluru dan membuka skope 8X, ia membidik bola golf yang berada 10 km jauhnya, lalu menarik pelatuk. Namun, sang pemilik tidak puas. Pria itu pun menggunakan keahliannya sendiri. Ia mencuri sebuah batu bata dari lokasi konstruksi, membawanya pulang, dan mengupas lapisan luarnya. Ternyata di dalamnya tersimpan TNT jenis champagne yang telah ia beli sebelumnya. Ia mencetak TNT itu ke dalam cetakan, lalu membuat alat pengendali jarak jauh secara manual. Ia memodifikasi kartu SIM dengan cara dilas, lalu menanamkan penerima sinyal ke dalam bahan peledak tersebut. Setelah itu, ia menutup dan mengencangkan tutupnya, memasukkannya ke dalam kotak kayu dan menyamarkannya sebagai makanan pesan antar. Ia memanggil kurir untuk mengambilnya dan mengirimkannya ke dapur sebuah restoran mewah. Sang koki tanpa curiga meletakkannya di piring sebagai bahan masakan, dan pelayan mendorongnya menuju meja tamu. Xiao Mei, yang sedang kesal, disuruh keluar untuk membeli minuman. Saat itulah ia menerima sinyal dari Sang Biao. Sang Biao melepas sarung tangannya dan menekan tombol pemicu. Xiao Mei bangkit mencari temannya, tanpa tahu bahwa semua ini sebenarnya ditujukan untuknya. Sang Biao perlahan mendekati Xiao Mei. Tanpa curiga, Xiao Mei mencoba meminta bantuan. Sang Biao tidak berkata apapun, lalu mengeluarkan pistol. Xiao Mei segera melarikan diri ke kedutaan untuk mencari kebenaran. Saat itu alarm berbunyi keras, dan pasukan khusus menyerbu masuk. Xiao Mei kabur dengan gerakan cepat. Keesokan harinya, para ahli gas sesampainya di tujuan, para ahli langsung menyambung jalur kontak. Mereka memampatkan gas ke dalam tabung, sementara ribuan warga telah berkumpul di Times Square menantikan perayaan tahun baru. Penyelenggara tahun ini telah menyiapkan bola kristal raksasa, dan untuk mendinginkannya mereka harus menuangkan cairan pendingin ke dalamnya. Saat itulah para ahli membawa tabung berisi gas peledak ke gedung penyimpanan bola kristal. Mereka menghubungkan bola kristal dengan tabung gas, membuka katupnya, dan gas peledak pun mengalir masuk. Tak seorang pun menyadari, kecuali Xiao Mei yang kebetulan melihatnya. Ia tidak bersuara, hanya mengikuti mereka diam-diam hingga ke hotel. Begitu sampai, para ahli memaksa penjaga keamanan dengan senjata untuk memberikan nomor kamar. Xiao Mei terlambat naik lift, jadi ia berlari naik ke lantai 15. Namun, saat tiba, kamar itu kosong. Ternyata para ahli dan Sang Biao sudah berada di atap. Sang Biao merakit senapan runduknya, membuka skope 8X, dan membidik bola kristal dari kejauhan. Ia lalu menyerang sang ahli dengan pisau. Sang Biao kemudian menyesuaikan bidikan lagi, bersiap meledakkan bola kristal. Tepat pada saat itu, Xiao Mei menyerbu dan menembak Sang Biao. Peluru mengenai tepi bom. Sang Biao marah, mengambil obeng, dan menusuk paha Xiao Mei, lalu dengan cepat mempersiapkan peluru berikutnya. Saat Sang Biao hendak melarikan diri dengan pesawat, Xiao Mei kembali menyerangnya, namun ia dihantam ke tanah. Hitungan mundur tahun baru telah dimulai. Sang Biao mencekik leher Xiao Mei dan mencoba menjatuhkannya. Xiao Mei berjuang mati-matian, lalu menginjak lampu darurat. Sang Biao terdorong keluar pagar dan tergantung di tepi gedung. Xiao Mei menembaknya lagi, dan Sang Biao jatuh bersamaan dengan hitungan tahun baru. Xiao Mei berdiri dengan napas terengah, berkata dalam hati, "Kalian semua hebat, lawanku selalu manusia. Aku terlahir untuk menjadi pengantar kematian." Tak lama kemudian, Fobole